warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang Ki Hajar Dewantara yang berkaitan tentang filosofi pendidikan. Nah, di video ini ada mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, permasalahan pembelajaran di Indonesia. Yang kedua, solusi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, yaitu mengaitkan tentang teori pendidikan lainnya. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah sekolah dengan konsep pendidikan yang membebaskan, mendidik karakter, dan membangun kesadaran nasional. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Filosofi pendidikannya sangat terkenal, terutama di 3 semboyannya. Yang pertama, Ing Ngarsa Tulada, yang berarti di depan memberi teladan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang berarti di tengah membangun semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Dari semboyan ini bisa menjadi dasar hubungan antara guru dan murid dalam pendidikan Indonesia. Filosofi ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tapi membentuk karakter, membimbing, dan mendukung perkembangan peserta didik secara merdeka dan alami. Baginya, pendidikan adalah upaya memerdekakan manusia agar bisa berkembang sesuai kodratnya. Di poin pertama ini yaitu permasalahan pembelajaran di Indonesia. Beberapa masalah besar yang relevan dengan kondisi sekarang. Yang pertama, pendidikan berpusat pada guru, yang bagaimana proses belajar masih didominasi arahan guru, kurang memberi ruangan pada kreativitas dan kemandirian siswa. Yang kedua, kesenjangan kualitas, yaitu akses dan mutu pendidikan di kota jauh lebih baik dibanding di daerah terpencil. Yang ketiga, minimnya pembangunan karakter, karena pendidikan lebih menekankan capaian akademik ketimbang membentuk kepribadian dan nilai moral siswa. Yang keempat, kurikulum sering berubah, sebab pergantian kurikulum yang cepat sering kali tidak diikuti dengan persiapan dan adaptasi yang matang. Dan yang kelima, pemahaman filosofi pendidikan. Nah, banyak pendidik yang belum memahami esensi pendidikan sehingga pembelajaran terasa kaku, formal, dan kurang bermakna. Poin kedua yaitu solusi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengutamakan pendidikan karakter. Pendidikan harus membentuk manusia yang berakhlak dan berpikir merdeka, bukan sekedar pintar akademik. Yang kedua, menerapkan prinsip Tuturi Handayani dalam pembelajaran. Guru membimbing tanpa mendikte, memberi ruang eksplorasi. Yang ketiga, pendidikan yang kontekstual dan membumi, menghargai kearifan lokal dan kebutuhan komunitas. Dan yang keempat, mendorong pembelajaran aktif, siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Poin ketiga yaitu mengaitkan dengan teori pendidikan lain. Yang pertama, teori konstruktivisme sama dengan Ki Hajar Dewantara. Konstruktivisme menekankan bahwa anak membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Guru hanya memfasilitasi, bukan mendominasi. Teori kedua, teori humanisme, sejalan dengan konsep merdeka belajar. Humanisme menekankan pendidikan yang memperhatikan potensi, emosi, dan aktualisasi diri siswa. Teori ketiga, teori experiential learning, sama dengan Ki Hajar Dewantara yang menekankan belajar dari pengalaman langsung. Belajar bukan sekedar menghafal, tetapi mengalami. Dan teori keempat, pendidikan kaum tertindas. Freire mengkritik model pendidikan guru menuangkan ilmu kepada siswa, mirip dengan semangat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus memerdekakan bukan menindas atau mengendalikan. Dari materi yang saya jelaskan dapat diambil kesimpulannya, yaitu untuk memperbaiki pendidikan Indonesia, kita perlu kembali ke akar filosofi Ki Hajar Dewantara yang membebaskan, membimbing dengan keteladanan, membangun karsa, dan mendukung siswa berkembang mandiri. Filosofi ini
bisa dikaitkan kuat dengan teori-teori pendidikan modern yang sama-sama menekankan kebebasan, pengalaman, dan pengembangan potensi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan filosofi pendidikan. Terima kasih, semoga yang menonton dan mendengarkan mendapatkan ilmu yang dituangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.